Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, karena ini pertemuan yang pertama, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama saya Nur Azlina, bisa dipanggil Bu Azlina. Saya mahasiswa PPL dari kampus Institut Agama Islam Negeri Kudus dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Alamat saya Desa Kuryo Kalangan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan materi Quran hadis yang biasanya itu diampu oleh Bapak Ali Imron. Sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan harapan di tahun ajaran baru ini anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alaniyatus sholihah Al-Fatihah. Terima kasih. Yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.1, yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Dengan tujuan setelah mengamati, mempelajari, dan menelaah materi yang akan Ibu sampaikan nanti, diharapkan siswa mampu untuk menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dapat membedakan fungsi Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, supaya bisa lebih mencintai Al-Quran dan hadis. Sebelumnya, Ibu lupa tadi itu menyiapkan LKS-nya supaya bisa menyimak bareng-bareng gitu. Materi yang akan Ibu sampaikan yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Berdasarkan tinjauan bahasa, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca. Kemudian mendapatkan tambahan al, yaitu menjadi Al-Quran. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran yaitu kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang diturunkan melalui jalan mutawatir atau berangsur-angsur, yang ditulis di mushaf, serta membacanya adalah ibadah. Pengertian ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193 yang berbunyi, Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Saya ulangi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah, dibawa turun oleh
Ar-Ruh Al-Amin atau malaikat Jibril. Selanjutnya, pengertian hadis. Berdasarkan tinjauan bahasa, hadis sendiri memiliki beberapa arti, yaitu jadidun yang berarti baru, lalu qoribun yang berarti dekat, dan khobaron yang berarti berita. Secara istilah, hadis yaitu segala perkataan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan hukum bagi umatnya. Materi selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran itu sendiri menurut surat Al-Baqarah yang dapat dimengerti bahwa fungsi Al-Quran itu terdapat 3. Yang pertama, sebagai petunjuk hidup umat manusia atau Al-Huda dalam surat Ibrahim ayat 1. Yang kedua, sebagai penjelas dan petunjuk tersebut dalam surat An-Nahl ayat 89. Yang ketiga, sebagai pembeda antara yang benar atau hak dan yang salah atau batil, yaitu terdapat dalam surat Al-Furqan ayat pertama. Selanjutnya, fungsi hadis. Fungsi hadis itu sendiri ada bermacam-macam. Yang pertama, untuk menguatkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Contohnya, hukum menjauhi perkataan dusta dalam surat Al-Hajj ayat 30 yang berbunyi fajtanibur rijsa, yang artinya dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Ayat tersebut dikuatkan lagi dengan hadis Nabi yang berbunyi ala unabbiukum bi akbari kabairi qulna bala ya Rasulullah qala asirku billahi wa unqul walidaini wa kana muttaqiina fajalasa qala ala waqulu zur, yang artinya ala unabbiukum bi akbaril kabiri, ingatlah aku akan menjelaskan kepadamu sekalian tentang sebesar-besarnya dosa besar. Qulna bala, jawaban kami para sahabat, baik ya Rasulullah. Qulna bala, jawaban kami para sahabat, ya Rasulullah, baik para sahabat, baik ya Rasulullah. Qala Rasulullah, beliau meneruskan sabdanya, asyirku billahi wa uququl walidain, syirik kepada Allah sama dengan durhaka kepada orang tua, sama dengan durhaka kepada orang tua. Lalu wa kana muttaqiina fajalaisa, saat itu Rasulullah sedang bersandar, kemudian beliau duduk. Faqala, seraya bersabda, ala waqulu zuri, awas, jauhilah perkataan dusta. Muttafaqun alaih. Kemudian
Fungsi hadis yang kedua yaitu untuk memperjelas dan memperinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri. Ayat tersebut menjelaskan tentang diharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi. Kemudian ayat tersebut dirinci lagi dalam hadis Nabi yang berbunyi ukhillat lana maitatani wadamani fa ammal maitatani al-khutu wal jaradu wa ammad damani falkabitu waddihalu rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Hadis tersebut menjelaskan tentang ada loh daging bangkai yang gak haram, yaitu ada 2 macam. Yang pertama bangkai ikan, yang kedua bangkai belalang. Dan ada juga 2 macam darah yang tidak haram, yaitu hati dan limpa. Kemudian menetapkan hukum aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Contoh hadis Nabi yang berbunyi aklu kalidina bin minas sibai haramun rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah, yang artinya makan setiap binatang buas yang bertaring adalah haram. Selanjutnya, cara memfungsikan Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam hidup pribadi. Contohnya itu dalam kita sehari-hari bisa diterapkan dalam hal apapun itu. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga dan berumah tangga. Contohnya ketika ada kita mengajak adik kita atau semua yang ada di rumah itu melakukan perbuatan yang mulia gitu. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya memuliakan tetangga, baik rukun dengan tetangga dan sebagainya. Selanjutnya, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Contohnya itu kalau ada masalah atau apapun itu, kalau bisa diselesaikan apapun itu pasti ada dalam Al-Quran. Dan itu semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan diperjelas di hadis gitu. Terima kasih. Sebelumnya Ibu akan mengingatkan tentang absensi dan mengerjakan tugas yang ada di deskripsi box. Absennya dengan cara mengerjakan tugas yang ada di deskripsi box itu, nanti ada link, bisa diklik linknya, kemudian itu sebagai bukti absen kalian. Terima kasih. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.